Saat pintu dibuka, terlihat seorang wanita tengah melepas pakaiannya. Laki-laki ini tak sengaja melihatnya. Dia melotot melihat rok yang juga lepas. Perlahan, si laki-laki ini pun masuk dan mengunci pintu. Ia lalu menarik pundak si wanita. Wanita itu teriak, dan laki-laki ini langsung menjatuhkan tubuh si wanita itu ke kasur. Wanita ini terus teriak sehingga suaranya terdengar oleh si Bibi. Bibi lari menuju kamar itu, dan laki-laki ini terus menutup mulut dan hidung si wanita sampai akhirnya wanita ini meninggal karena kehabisan oksigen. Saat Bibi masuk, dia kaget bukan main. Pelayan yang mereka perlakukan seperti keluarga sendiri itu kini telah tidak bernyawa. Akibat kejadian itu, Bibi ini jadi terpukul dan dia sampai tak bisa berbicara apa-apa. Kasus ini pun akhirnya ditangani oleh polisi dan berakhir di persidangan, di mana Badu ini dinyatakan bersalah dan dihukum mati atas kesalahannya itu. Nah, karena si Badu meninggal, maka jadi jandalah si Sita. Gelang di tangannya pun satu persatu dilepaskan dan kain putih itu pun diberikan kepadanya. Perasaan sedih itu pun menyelimuti hatinya. Dengan perasaan kesal, dia pun pergi memakai baju putihnya. Dan setelah selesai, dia pun melangkahkan kakinya untuk kembali ke rumah orang tuanya. Si ibu mertua mencoba mencegahnya, tapi dia terlalu marah dan menyalahkan si ibu mertua lah yang menjadikannya seorang janda. Dengan marah, dia pun mengambil anaknya dan pergi dari sana. Sejak kejadian itu, keluarga ini pun menyimpan dendam dan berencana ingin membunuh Mitra sebagai balas dendam mereka. Dan ketika ibu mertua mengunjungi rumah itu, dia meminta maaf, tapi di sana dia malah dihardik dan disalahkan telah menghancurkan masa depan Sinta. Dia pun mendapatkan perlakuan kasar dari adiknya Sinta. Beruntungnya Mitra cepat datang dan segera membantu ibunya. Dan karena tak terima ibunya dilecehkan dan diperlakukan kasar, Mitra mengamuk dan menghajar si Arjun. Ibunya berusaha mencegah mereka, sedang si Pak tua jahat ini malah mengambil senapan dan menodongkannya kepada Mitra. Si ibu mencegahnya, lalu setelah berhasil memisahkan keduanya, mereka pun pergi dari rumah itu. Saat semua orang tengah melakukan pemujaan kepada Dewi, tak disangka rumah ini dibakar oleh Arjun yang merasa sakit hati kepada keluarga Mitra. Mendengar kabar bahwa rumah mereka terbakar, Mitra dan orang-orang yang sedang melakukan pemujaan segera menuju rumah itu. Mitra berhasil menangkap Arjun dan menghajarnya habis-habisan. Lalu dia pun membawa Arjun ke kantor polisi. Berhubung polisi telah disogok oleh keluarga Arjun, jadi bebaslah si Arjun tanpa diadili. Nah, karena kebakaran itu, Mitra dan keluarganya hidup miskin. Tapi karena selama ini mereka baik kepada siapa saja, jadi mereka selalu mendapatkan bantuan dari warga sekitar. Nah, kini Mitra pun bekerja di ladang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Tak disangka si Arjun datang ingin merebut ladang itu dari Mitra. Mitra sangat marah lalu dia memukuli si Arjun. Setelah tak lama, si Pak tua jahat pun datang membela anaknya itu. Lalu mereka membakar ladang tebu itu hingga habis, sehingga hilanglah penghasilan Mitra. Melihat kehidupan mereka yang susah akibat ulah Arjun dan keluarganya, Mitra ingin menghabisinya saat itu juga. Tapi ibunya melarang dan mencoba untuk menenangkan anaknya itu. Nah, karena ladang mereka terbakar, Mitra kembali membajak ladang itu dibantu oleh istri dan keponakannya yang kabur dari rumah. Dan sekembalinya ke rumah itu, Sinta marah melihat anaknya yang berlumuran lumpur dan melarang anaknya mengunjungi nenek dan pamannya itu. Mitra yang merasa lelah dan putus asa karena tidak memiliki apapun, dihampiri oleh sang istrinya. Di sana istrinya memahami perasaan sang suami. Ia lalu memberikan perhiasannya untuk digunakan sebagai modal. Tapi Mitra menolak dan istrinya ini pun merasa suaminya tak menghormati niat baiknya. Ia pun berlari sambil menangis. Mitra yang merasa bersalah mengejar istrinya itu dan memeluknya. Lalu dia pun meminta maaf. Wanita ini dilecehkan oleh Arjun. Dia memukul wanita itu dan kemudian menyeretnya lalu melecehkan wanita itu di depan banyak orang. Mitra yang mengetahui istrinya dilecehkan oleh Arjun segera datang. Dia melemparkan kain untuk menutupi tubuh istrinya itu. Lalu tanpa ampun Mitra pun menghajar Arjun hingga tak berdaya. Dengan penuh amarah Mitra menunggang kuda itu membawa tubuh Arjun yang sudah tak berdaya. Dia teriak melempar tubuh Arjun di depan teras rumah itu. Lalu dia pun memperingatkan keluarga itu untuk tidak membuat masalah. Nah, Sinta yang tak terima jika adiknya dipukuli, berniat mendatangi Mitra di rumahnya itu. Tapi saat di perjalanan, kendaraannya ini terhenti akibat angin kencang. Beruntungnya, seorang teman laki-lakinya lewat dan memberinya tumpangan. Tapi ternyata, laki-laki ini berniat jahat dan ingin memperkosanya. Dan tak disangka-sangka, Mitra pun mengetahui itu lalu membantunya. Dia menghentikan aksi bejat si laki-laki itu. Dia memukuli laki-laki itu, sampai akhirnya urusannya ini pun menjadi panjang karena Santi mengadukan kejadian itu ke polisi. Di depan pengadilan, Sinta memutarbalikkan fakta bahwa Mitra lah yang telah berusaha untuk memperkosanya. Ibu Mitra membantah karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa anaknya hanya membantu. Tapi pengadilan malah memutuskan Mitra
Mitra bersalah. Ibu ini pun bersumpah di depan pengadilan jika anaknya ini tidak bersalah. Dia lalu ke kuil dan meminta dewa menunjukkan kebenarannya. Dia pun jadi mogok makan dan minum, menghabiskan waktunya di bawah pohon itu. Karena hari demi hari kondisi ibu ini semakin memburuk, akibatnya warga pun demo ke rumah Santi. Nah, anak Santi yang benci dengan ibunya dan keluarganya yang jahat ini, akhirnya ikut memberontak bersama warga. Dia memaksa ibunya untuk mengakui bahwa paman mitranya itu tidak bersalah. Dia lalu mengambil senjata di tangan Arjun dan menodongkannya di kepalanya dan mengancam akan bunuh diri jika ibunya tidak mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada paman dan neneknya. Karena takut, Santi akhirnya mengakui segala kesalahannya di depan warga. Lalu dia pun mengajak anaknya untuk mendatangi neneknya untuk meminta maaf. Tapi si Arjun menghentikan Santi dan menembak lengannya. Warga marah lalu menyerbu Arjun serta ayahnya itu. Sedang di sini Mitra yang hendak dieksekusi mati mencoba melarikan diri. Polisi mengejarnya. Namun Mitra berhasil lolos dan dia pun menemui ibunya yang sudah sekarat. Tak lama dari sana Santi pun datang. Dia meminta maaf kepada Mitra dan ibunya karena selama ini dia telah jahat kepada mereka. Ibunya pun tersenyum sangat bahagia. Lalu ibunya ini pun pergi ke kuil mengucapkan terima kasih kepada dewa karena telah menunjukkan kebenarannya. Dan ketika Mitra datang untuk melihat ibunya, Mitra sangat kaget. Ternyata ibunya sudah meninggal dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton film ini. Saksikan film-film menarik lainnya.